Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Rizky Ramadhani dari Prodi MTP 3B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kereta inspeksi di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Untuk itu, mari saksikan videonya. Sebelumnya, untuk memulai suatu dinasan pada kereta inspeksi, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu keamanan pada keadaan lingkungan di luar kereta inspeksi, maksud saya bagian-bagian komponen luarnya, dan juga komponen di dalam kereta inspeksi. Mari kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat, ini ada bacaan MD 2005, yaitu mulai dinas kereta inspeksi ini mulai dari tahun 2005. Lalu di sini ada semboyan akhiran 21, itu menandakan akhiran dari suatu rangkaian kereta inspeksi. Ini kita bisa lihat di sini. Kita buka ini. Ini merupakan bagian dari kereta inspeksi, yaitu tempat untuk bahan bakar yang dimasukkan, terutama bahan bakar solar. Ini bisa kita buka untuk memasukkan solarnya. Selanjutnya yang warna hijau itu ada generator untuk penggerak dari kereta inspeksi. Lagi. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada saat menutup ini pastikan memang benar-benar terkunci dengan rapat agar tidak terbuka dan mengganggu pada dinasan kereta inspeksi. Selanjutnya di bawah bisa kita lihat ini ada spring kereta inspeksi, di bawahnya ada black shoes. Kita ke sini. Nah, ini ada main reservoir. Nah, main reservoir ini gunanya untuk mengumpulkan tenaga angin yang dari luar untuk masuk ke kereta inspeksi ini. Nah, namun terkadang karena suhu di Indonesia itu cukup lembab, maka di main reservoir ini terkadang ada embun-embun air, sehingga kita perlu untuk membuangnya dengan cara membuka katup ini ke atas. Seperti ini, maka akan keluar susuran air ataupun embun tadi. Selanjutnya kita lihat bodinya aman. Nah, di sini juga ada spring dan exhaust. Nah, di sini ini bisa kita lihat sebelumnya ada bacaan berat kosong. Itu berat kosong dari kereta inspeksi ini sejumlah 27,5 ton. Selanjutnya kita buka. Nah, ini ada radiator dari kereta inspeksi. Bisa kita lihat ulir-ulirannya ini menandakan bahwa radiator dalam keadaan aman. Nah, bagaimana sih kalau keadaan tidak aman? Bila dalam keadaan tidak aman itu menandakan bahwa dari radiator ini itu terdapat beberapa kotoran sehingga dapat mengganggu air ataupun dapat overheat yang menyebabkan mesin cepat panas. Baik, kita tutup saja. Nah, kita lihat ke atas. Ini di atas ada kertas spion. Kita ke depannya. Nah, ini dari atas dulu kita dapat lihat. Paling atas itu ada seruling lokomotif. Ya, itu merupakan salah satu komponen dari Go-No-Go item. Lalu di bawahnya ada lampu sorot atau lampu utama beserta wiper dari jendela. Pastikan ketiga komponen itu dalam keadaan siap pakai atau layak pakai. Lalu selanjutnya ada lampu-lampu. Nah, itu menandakan bahwa kereta ini dalam keadaan siap untuk dinas. Selanjutnya ini ada kopler. Kopler ini gunanya untuk mengaitkan kereta inspeksi ini dengan komponen sarana ataupun sarana lainnya. Selanjutnya ini ada selang. Ini selang pneumatik, gunanya untuk menyalurkan angin
ingin pengereman dari kereta inspeksi ke sarana yang dikaitkan tadi. Tadinya ada tali, pengelola rantai. Nah, ini untuk memastikan bahwa pada saat kereta digandeng dengan sarana lain itu dalam keadaan aman. Komponen 21 udah. Nah, inilah penampakan dari kereta inspeksi yang layak pakai atau siap dinas pada saat digunakan. Nah, kita mulai dari sini lagi. Nah, di sini ada auxiliary reservoir. Nah, ini gunanya untuk cadangan ya. Yang di sebelah sana tadi ada main reservoir. Itu kan merupakan tempat utama dari penampungan anginnya. Nah, untuk ini adalah namanya auxiliary reservoir. Sama di sini ada spring, terus exhaust. Baik, setelah kita tahu komponen-komponen yang berada di luar kereta inspeksi itu dalam keadaan aman, maka kita dapat lanjut masuk ke bagian dalam. Nah, berikut ini adalah dalam dari kereta inspeksi. Kita lihat komponen-komponennya dari kiri. Baik, sekarang kita masuk ke Let's go check it out. dalam. Nah, inilah yang disebut dengan meja pelayanan. Bisa kita lihat dari sebelah kanan. Sini, mari mendekat. Nah, ini merupakan indikator clock atau menandakan untuk waktu dari kereta inspeksi ini, menandakan waktu. Buzzer ini merupakan indikator suara, akan berbunyi nantinya jika suatu hal terjadi. Nah, selanjutnya ada voltmeter DC. Ini untuk mengukur tegangan dari kereta inspeksi. Terus ada cylinder pressure. Ini berguna untuk melihat tekanan dari mesin kereta inspeksi. Berapa bar gitu. Ini ada 0 sampai dengan 10. Selanjutnya ada BP dan MR. Nah, BP itu untuk brake pipe dan MR itu main reservoir. Brake pipe itu ditandakan dengan berwarna hitam, sedangkan MR atau main reservoir itu berwarna merah. Main reservoir itu batasnya 9 dan BP itu 3,8. Selanjutnya di sebelahnya ada voltmeter. Ini indikator untuk menandakan jumlah bensin. Dari E itu kosong tangkinya setengah dan F itu untuk full. Selanjutnya di sini bisa dilihat, bisa sorot. Ini ada speedometer. Dari kereta inspeksi ini ada 0 sampai dengan 120 km. Sedangkan untuk pada lintas PPI sana itu kita hanya menggunakan 5 sampai dengan 10. Nah, tidak lebih dari 10 karena takutnya akan anjlok pada wesel dan juga tikungan sebelah sana, dan juga tidak di bawah 5 karena takut pada saat melewati wesel di sana ataupun nunggu di sana itu kereta akan nge-stop. Selanjutnya sini ada display engine. Nah, pada display engine ini merupakan indikator untuk menandakan bahwa kereta ini sedang menyala mesinnya. Nah, ini untuk menghidupkan. Nah, maka akan power command-nya ini akan menyala dan menunjukkan indikator-indikator. Selanjutnya sini. Nah, di sini ini ada radio lokomotif. Radio lokomotif ini berguna untuk menghubungkan pada saat kereta inspeksi dilintas dengan PK atau pusat kendali atau CC. Nah, di sini ada RTS, tombol RTS, PC, alarm can, channel. Nah, PC ini dan RTS ini merupakan tombol untuk melakukan kontak dengan pusat kendali. Sedangkan emergency ini merupakan tombol apabila kereta inspeksi mengalami kendala yang darurat pada saat dilintas. Dan volume ini untuk membesar dan mengecilkan suaranya. Nah, pada saat nanti apabila kereta inspeksi ini melakukan kontak ataupun telepon dengan pihak pusat kendali, maka akan tersedia status-status seperti busi, status TX, dan stop.
channel untuk mengganti channel antar lintas dan juga pusat kendalinya. Nah, ini ada horn ya. Horn ini untuk seruling lokomotif. Nah, di sini ada reverser. Reverser ini untuk mengendalikan kereta apakah bergerak maju, apakah mundur. Sebenarnya ini dinamakan dengan deadman pedal. Sedangkan ini P1 sampai dengan P4 itu merupakan power yang terkencang itu P4 dan terendah itu P1. Sedangkan N untuk normal, B itu untuk pengereman, ada B1 hingga B7. Dan yang terakhir itu ada emergency. Emergency ini untuk pengereman pada saat keadaan darurat. Nah, sini ada master key. Harusnya ada master key-nya, dan ini keychain, tempat untuk masukkan bisa dibilang kunci dari master key tadi. Nah, ini emergency stop. Apabila terjadi pemberhentian yang mendadak, itu ini wiper switch untuk wiper bergerak apabila pada saat dilintas, pada saat dinas kondisi di luar hujan. Headlight untuk lampu sorot utama, fog lamp light, baterai on off indikatornya, lalu ada room light, ini lampu kabin, dimmer, emergency light, dan untuk mereset beberapa tombol-tombol ini. Dan di sini itu ada engine run lamp satu untuk di engine depan sini, sedangkan engine lamp run 2 itu untuk apabila menandakan bahwa mesin yang berfungsi itu mesin yang kedua. Lalu ada deadman lamp. Nah, ini apabila kita seorang masinis itu lupa untuk menekan deadman-nya tadi. Lalu ada lamp handbrake. Lamp handbrake tadi ini indikasinya bahwa handbrake itu sedang digunakan. Dan juga baterai on apabila baterai dalam keadaan siap untuk dikendalikan. Baiklah. Selanjutnya, nah di sini nih, sini bisa kita lihat ada alat pemadam api ringan apabila terjadi kondisi darurat, misalnya kebakaran ataupun pada saat dilintas itu terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan pada kereta inspeksi ini. Nah, ini engine itu bisa dilihat bahwa ini merupakan generatornya, pembangkitnya yang menggerakkan kereta inspeksi ini. Di sini ada baterai. Tutup saja. Nah, ini untuk DS1 dan DS2. DS1 dan DS2 ini untuk menyalurkan tenaganya ini apakah menggunakan mesin yang pertama ataupun mesin yang kedua. Apabila kita ingin menggunakan mesin yang pertama, bisa kita gerakkan ke atas. Itu juga dengan DS2 bisa kita gerakkan. Selanjutnya, nah di sini ada brake control. Mari di sini. Nah, brake control ini sebagai kontrol dalam pengereman pneumatik dari kereta inspeksi ini. Ini ada jumlah tekanannya dari masing-masing brake, sudah pasang aman dan sudah siap untuk digaskan. Selanjutnya di sini ada inverter. Inverter ini merupakan alat persinyalan dari kereta ini. Selanjutnya di atas ini ada AC ya. AC. Ada sorong udara juga. Nah, di sini juga ada meja pelayanan yang kedua. Meja pelayanan yang kedua ini hampir sama sih sama yang meja pelayanan yang pertama, komponen-komponennya. Cuma bedanya itu apabila kita hendak ke meja pelayanan kedua ini, maka yang meja di sana itu harus dimatikan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menekan switch-switchnya. Apabila kita menggunakan yang kedua ini, maka akan mengindikasikan bahwa yang bekerja itu engine lamp run yang kedua. Lebihnya seperti itu. Nah, ini ada panel kontrol. Jadi apabila kereta tidak dijalankan itu sebelumnya untuk menghidupkannya itu mulai
dari kiri. Jadi kita hidupkan mulai dari kiri, tep hingga sini. Nah, apabila juga kereta hendak dimatikan, sebelumnya kita matikan dari arah kanan dulu, dari atas nih. Tep. Maka kereta dapat dikatakan aman. Nah, ini engine, bagian dari engine satunya. Sama kurang lebih seperti engine yang sana tadi. Nah, ini untuk handbrake. Handbrake ini dilakukan apabila dalam keadaan pengereman darurat. Nah, dengan cara bisa kita putar seperti ini. Tekan engine motor handbrake dari KX ini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada radiator. Ini merupakan komponen radiator dari kereta inspeksi. Nah, apabila kita lihat di indikatornya itu kurang, maka kita bisa menambahkan coolant ataupun pendingin dari kereta inspeksi ini. Baiklah, sekian bisa saya jelaskan komponen-komponen dari kereta inspeksi ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila saya ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.